Zaman sekarang, karyawan lebih suka berangkat ke kantor menggunakan kendaraan umum. Segala sesuatu yang terjadi pun tidak dapat diperkirakan, seperti keterlambatan kerja atau kecelakaan. Asuransi yang tidak biasa menjadi pertimbangan. Pada dasarnya, asuransi tidak hanya bisa melindungi diri individu, melainkan juga aset-aset yang mereka miliki, seperti kendaraan dan tempat tinggal. Sorry ya, saya telat. Gajinya lama banget. Kamu kebiasaan kamu alasan mulu, makanya besok main ojol aja biar bisa nyalip. Ojol mah mahal. Ini aku cari pacar aja. Tunggu dah. Aku lihat tanggal itu doang susah banget ya. Kayaknya harus lebih sering kontrol lagi. Kamu kalau kontrol gitu pakai asuransi atau bayar sendiri, Chef? Aku bayar sendiri. Kamu mau pakai apa lagi? Kenapa nggak pakai asuransi aja? Kan jadi suatu waktu kalau kamu nggak ada uang, kamu bisa pakai asuransinya. Kapan-kapan aku anterin deh. Oke deh, thanks ya deh. Klien aku ribet banget deh. Asuransi yang kita buat kan gak nyediain buat penyakit diabetes. Tapi dia nyamperin aku marah-marah gitu. Padahal salah dia sendiri. Kenapa nggak cek polisnya dengan teliti? Mau marah, tapi dia ibu-ibu. Sabarin aja, namanya juga ibu-ibu, harus banyak diedukasi. Iya, padahal kita udah ngikutin SOP yang berlaku ya. Kalau ada komplain gitu terus, lama dari customer lama-lama kita juga yang kena. Iya betul, nanti reputasi kita yang buruk. Ya udah lupain aja, mending kita makan. Ngadepin customer kayak gitu butuh tenaga kan? Betul ya. Shirley, ada apa? Biasa, seperti aja setiap menunggu. Emang mau naik apa lagi? Kamu aja nggak ngajak aku bareng. Maaf deh, aku kan dijemput. Iya, bener ya. Dadah, hati-hati ya. Ya. Pagi Sus, saya ingin kontrol dengan dokter Mutia. Pagi juga. Sebentar ya, saya buatkan jadwal dengan dokter Mutia. Dokter Mutia jadwalnya itu jam 8 pagi. Ibu bisa langsung ke lantai 3 ya. Ya, terima kasih Sus. Pagi Shirley, ada keluhan apa kali ini? Pagi juga dok, akhir-akhir ini saya sering sesak napas, nyeri dada, terus juga kadang suka mual. Itu kenapa ya dok? Kamu sering tidur larut malam ya?
Iya dok, abisnya kerjaan saya banyak, jadi mau nggak mau harus begadang biar nggak numpuk. Baiklah, kalau begitu saya berikan suntikan enoxapirin ya. Ya, tagihannya jadi mahal nggak dok? Soalnya saya cuma bawa cash, debit saya ketinggalan. Kalau harga pastinya saya belum tahu sih, tapi sepertinya lumayan. Kamu nanti bisa tanyakan ke apotekernya ya. Kenapa kamu nggak buat asuransi aja? Saya sibuk dok, nggak ada waktu untuk mengurus asuransi. Mudah kok ngurusnya, nanti kamu diminta untuk membawa kartu keluarga, NPWP, kartu identitas, dan juga nanti kamu cari asuransi yang biaya premi per bulannya murah. Kebetulan saya tahu perusahaan asuransi di dekat sini. Nih, saya masih nyimpan brosurnya. Oh ini mah saya sering melewati setelah pulang kerja. Oke deh dok, terima kasih ya atas sarannya. Iya, sama-sama. Saya tulisin dulu ya resep obat kamu untuk keluhan kali ini. Baik dok. Assalamualaikum dak. Salam, ada apa Syar? Kok tiba-tiba datang? Ini dak, tadi kan aku habis dari rumah sakit, terus aku disuruh buat asuransi kesehatan. Waktu itu kamu bilang kan mau nemenin aku. Iya, ingat. Mau pergi kapan? Sekarang aja gimana? Soalnya aku udah bawa berkas-berkasnya nih. Iya, tapi apa aku buat asuransi jiwa aja sekalian? Biar sewaktu-waktu sebagai dana darurat keluarga aku kalau misalkan aku pergi meninggalkan mereka. Jangan ngomong gitu. Udah lah yuk. Kamu ngomongnya langsung banget. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, jadi teman saya ingin membuat asuransi jiwa. Oh iya Bu, silakan masuk, nanti dibantu oleh pihak yang berwenang. Oke Pak, makasih. Ya Mbak, Yang Ibu, ada yang bisa saya bantu? saya ingin mengajukan asuransi jiwa. Syarat-syaratnya apa ya Mbak? Untuk syarat-syaratnya, Ibu bisa baca ini terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan. Baik Mbak. Sekarang saya jelaskan ya Bu. Yang pertama, persyaratannya harus berusia 18 tahun ke atas. Jadi kamu sudah berusia 18 tahun. Yang kedua, pihak asuransi akan mengevaluasi kesehatan Ibu terlebih dahulu sebelum memberikan layanan asuransi jiwa. Yang ketiga, perusahaan kami memerlukan ijazah kelulusan pendidikan. Lalu, di sini Ibu diminta untuk memberitahu berapa pendapatan Ibu per bulan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam membayar premi asuransi jiwa. Oh gitu ya Mbak. Makasih ya Dah, udah nemenin aku. Kamu pulang naik apa? Naik ojol aja sih Syar kayaknya. Males jalan. Yaudah aku duluan ya. Hati-hati. Dadah. Dah. Mbak ada ya? Iya Mas, Sudah titik ya Mbak? Ini Mbak, dalamnya, biar nggak kenapa-kenapa. Oke Mbak, siap. Mas, agak ngebutan dikit ya. Soalnya abisnya saya masih ada urusan lagi. Iya Mbak, siap. Mbaknya baru pulang kerja jam segini? Enggak, tadi saya habis nganterin teman saya buat asuransi. Oh gitu. Hari ini capek banget ya? Iya, banyak banget kerjaan hari ini. Kapan-kapan kita healing ya? Staycation gitu. Nggak usah ngomongin healing dulu, nunggu itu bonus dari bos. Tuh, ada yang kecelakaan. Oh iya, ayo kita balik. Ya ampun Mas, gimana sih bawa motornya? Ya ampun banyak, Masnya nggak jelas banget sih jadi driver, gak benar banget. Cuci, kamu bawa ngurusin Masnya ya, aku ngurusin mbaknya. Iya, iya, Mas, Masnya nggak apa-apa, Mas. Jangan tanya saya dulu deh Mbak, itu motor saya kayak gimana? Aduh. Tuh kan Mas, mending ke rumah sakit dulu deh. Nanti motornya saya urus. Kebetulan saya bekerja di asuransi kendaraan. Kebetulan saya sudah dibuat sama anak saya, tapi saya nggak tahu cara pakainya. Ya sudah Mas, besok Mas datang aja ke perusahaan saya. Nanti saya bantu. Saya bekerja di Hanwal Life Insurance. Itu Mas datang ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Ini Mas, saya bantu Mas.
Permisi Pak. Iya dok. Begini Pak, di sini saya mau menjelaskan terkait penyakit yang anak Bapak alami. Iya dok. Bagaimana dengan keadaan anak saya sekarang? Dan harus bagaimana pengobatannya? Jadi Pak, anak Bapak ini mengalami kerusakan pada saraf otaknya. Dan pengobatan terbaiknya itu adalah dengan cara terapi. Untuk mengembalikan ingatannya yang sudah hilang dengan tahap yang perlahan-lahan. Baik dok. Lakukan yang terbaik untuk anak saya. Baik, kalau seperti itu, Bapak nanti tanda tangani persyaratan-persyaratannya dan menuju ke resepsionis. Baik dok. Sudah saya tanda tangan ya Pak. Untuk total biayanya berapa ya? Baik, sebentar Pak, akan saya periksa. Untuk total biayanya semua 25 juta, itu sudah termasuk rawat inap dan rawat jalan. Baik Pak. Ini bisa datang untuk salah satu anak saya punya kan? Sebentar Pak, saya akan memeriksa apakah asuransi kesehatan yang anak Bapak punya bisa menanggung biaya terapi atau tidak. Asuransi ini hanya bisa dipakai untuk rawat jalan dan rawat inap saja Pak, sedangkan untuk biaya terapi tidak tersedia. Loh, kenapa tidak bisa Mbak? Bagaimana saya harus membayarnya? Harusnya ini sudah menanggung biaya semuanya dong Mbak. Mohon maaf Pak, pihak rumah sakit tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Mungkin Bapak bisa komplain ke perusahaan asuransinya langsung. Dan untuk pembayarannya Bapak bisa melalui debit atau cash Pak. Ya sudah, yang penting keadaan anak saya baik-baik saja Mbak. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Jadi untuk mengurus asuransi kendaraan Bapak agar mendapat perbaikan atas kendaraan Bapak yang rusak, kami memerlukan penyelidikan Pak, agar kami memiliki bukti apakah kejadian tersebut merupakan kejadian yang disengaja atau tidak disengaja. Kami juga perlukan kronologis ceritanya dari awal hingga akhir, hari apa, juga tanggal berapa, di jam berapa. Nah, sekarang saya minta data diri Bapak dulu seperti KTP dan juga SIM. Oh gitu Mbak. Kan kemarin Mbak sudah lihat sendiri kronologinya bagaimana. Iya, saya mengerti. Tetapi saya harus mengikuti protokol yang berlaku, Pak. Nanti pasti Bapak akan mendapatkan perbaikan atas motor Bapak yang rusak. Tenang saja, nanti saya akan membantu dalam perbaikan, dalam penyelidikan. Apakah Bapak bisa hari ini? Baik Mbak, saya bisa hari ini. Permisi, Pak. Oh iya Mbak, ada apa ya? Saya dari pihak asuransi ingin membawa motor Bapak untuk perbaikan di bengkel. Oh iya, silakan Mbak. Ini Mbak kuncinya. Oh iya, terima kasih banyak Mbak sudah membantu saya. Oke, Pak, ini saya bawa ya motornya. Iya Mbak, silakan. Siap Pak, dan Bapak siapa kalau boleh saya tahu? Saya juga Mbak, saya Davi sebagai wali adat. Silakan duduk. Baik Mbak. Begini Mbak, saya ingin mengajukan komplain mengenai asuransi kesehatan yang anak saya punya. Baik Pak, saya bersedia menerima komplain dan menjawab semua pertanyaan yang Bapak berikan. Begini Mbak, anak saya mengalami kecelakaan bermotor yang menyebabkan kerusakan pada otaknya. Saat saya ingin membayar semua tagihan, ternyata asuransi yang anak saya punya tidak bisa menanggung biaya terapi. Setahu saya, asuransi kesehatan yang anak saya punya itu bisa menanggung biaya terapi, Mbak. Baik, jadi begini Pak, perusahaan kami tidak bisa menanggung biaya terapi dikarenakan terapi belum diakui secara resmi oleh badan regulasi, sehingga perusahaan kami belum yakin untuk memasukkannya ke dalam cakupan polis kesehatan. Lalu biaya terapi juga terlalu mahal sehingga perusahaan kami belum mampu untuk membayarnya bila biaya tersebut melebihi limit polis kesehatan. Namun pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dengan cermat ya Pak, agar tidak terjadi kekeliruan lagi nantinya. Oh jadi gitu ya Mbak? Ya sudah, berarti ini memang kesalahan saya tidak membaca dengan teliti polisnya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama, jika ada yang mau ditanyakan lagi, jangan ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan ya Pak, kami siap membantu sebisa kami. Baik Mbak, saya permisi.
Dengan wali Ibu Shirley. Iya benar dok, kami rekan kerjanya. Bagaimana kabar Sherly dok? Mohon maaf tidak bisa Bu. Ibu boleh melihat Ibu Shirley untuk terakhir kalinya. Namun kemudian Ibu harus mengurus surat kematian Ibu Shirley di resepsionis. Ya sudah, terima kasih banyak dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik dok. Yang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin mengurus surat kematian dan bagian rumah sakit atas nama Sherly Aulia. Silakan tunggu sebentar, saya akan mengecek atas nama Ibu Shirley Aulia. Untuk surat kematiannya, Ibu cukup siapkan KTP milik Ibu Shirley Aulia. Dan untuk surat kematian, nanti pihak kami dari rumah sakit akan mengurusnya. Dan untuk tagihannya sebesar 5 juta. Oh ya Ibu, ternyata Ibu Shirley memiliki asuransi jiwa yang akan diberikan kepada Ibu Marsha selaku ibu kandung. Sekarang Ibu cukup berikan kami KTP. Baik, ini untuk KTP-nya. Dan untuk asuransinya bisa kita walikan atau harus sesuai dengan nama yang tertera di asuransi yang Shirley buat. Untuk itu, tahu saya harus sesuai tertera di asuransi yang Ibu Shirley buat. Karena nanti menunjukkan tanda tangan dan bukti identitas diri dari ahli waris. Baik, kalau begitu saya akan segera hubungi Ibu Shirley. Terima kasih Mbak. Halo Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Mutia sudah membaik. Terima kasih ya sudah mengurus segala urusan mengenai kematian anak saya. Oh iya Bu, sama-sama. Oh iya, jangan lupa untuk mengurus asuransi yang sudah dibuat Sherly ya. Iya nak, nanti akan Ibu urus. Iya Bu, oke, makasih ya. Udah ya, Ibu tutup teleponnya. Terima kasih ya nak. Bu Marsha, sini gabung sama saya. Ibu habis ambil barang-barang Shirley ya? Maaf ya Bu, saya tidak bisa bantu. Tadi kerjaan saya yang lama. Soalnya kerjaan Shirley dan Anda saya ngambil alih. Oh gitu ya nak? Maaf ya jadi sibuk gara-gara Shirley. Oh iya, tadi siapa Rada? Oh ibu baru denger ya? Pas Shirley meninggal kayaknya nggak ada temennya namanya Rada. Iya Bu, ada teman dekat Shirley, tapi dia sekarang udah nggak kerja di sini. Soalnya dia mengalami kecelakaan. Terus saraf bisa, jadi dia ya ampun, kasian banget ya nak. Besok ibu bisa minta tolong antar ke rumahnya Rada nggak nak? Bisa Bu, besok nanti aja ya, nanti saya antar. Terima kasih ya nak. Assalamualaikum Rada. Waalaikumsalam. Mari masuk. Kalau boleh tahu, kalian siapanya anak saya? Begini Pak, perkenalkan saya Mutia, rekan kerja dari Rada Welina, dan ibu ini adalah ibu dari Shirley, teman dekat Rada di kantor. Kami kesini berniat untuk menjenguk Rada. Oh iya, saya Davi, ayah Rada. Alhamdulillah sudah ada kemajuan karena menjalankan terapi 2 kali dalam seminggu. Selamat siang Ibu. Siang Mbak, saya kesini ingin membicarakan perihal asuransi jiwa yang akan saya beli. Baik Ibu, sebelumnya di sini atas nama Ibu siapa? Ibu Marsha Mbak. Baik Ibu Marsha, apa yang ingin Ibu tanyakan? Begini Mbak, sebelum anak saya meninggal, saya sempat membeli asuransi jiwa. Bukan atas nama saya ibunya. Nah, saya sekarang ingin mencairkan asuransi jiwa yang anak saya beli. Baik Ibu, saya akan membantu Ibu dalam mencairkan asuransi jiwa yang anak Ibu punya. Sebelumnya, nama anak Ibu siapa agar saya bisa memeriksa data milik anak Ibu?
Shirley Aulia, Mbak. Oke Bu, sebelum ke proses pencairannya, saya akan membacakan persyaratannya terlebih dahulu. Yang pertama, pihak yang berhak menerima asuransi jiwa adalah ahli warisnya atau keluarganya. Di sini tertulis nama Ibu Marsha sebagai ahli warisnya. Iya Ibu, dengan saya sendiri. Baik Ibu, persyaratan yang kedua, silakan mengumpulkan dokumen identitas, baik identitas Ibu maupun identitas Ibu Shirley. Dokumen yang harus disiapkan, nih Ibu, ada sertifikat kematian, salinan polis asuransi jiwa, formulir klaim, KTP tertanggung, dan ahli warisnya. Untuk pengumpulannya kapan ya Mbak? Untuk pengumpulannya, Ibu bisa membawa besok dokumen yang diminta ya. Oke, baik Mbak, lanjut. Baik Ibu, akan saya lanjutkan ya. Setelah semua dokumen yang diminta sudah Ibu lengkapi, kami akan melakukan verifikasi klaim dengan memeriksa keaslian dokumen yang Ibu ajukan. Nah, untuk verifikasi ini memakan waktu sekitar 2 hari ya Bu. Saya mengerti. Jadi besok setelah saya antar dokumen-dokumen yang diminta, saya bisa tinggal dan balik lagi 2 hari ke depan. Siap Mas Sinta. Yang Ibu Marsha, silakan duduk. Bagaimana Ibu Marsha? Apakah dokumennya sudah disiapkan? Sudah nih Mbak. Oke Mbak, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali Ibu, saya tunggu besok ya. Siang Mbak. Saya kemarin ingin mencairkan asuransi jiwa milik anak saya. Apakah sudah bisa untuk diambil? Oh iya Bu, atas nama Ibu Marsha benar? Benar. Untuk masalah pencairan sudah bisa menerima manfaat polis asuransi jiwa karena hasil verifikasi sudah valid. Yang dimana Ibu berhak menerima manfaat karena Ibu adalah ahli waris yang dimaksud oleh Ibu Shirley Aulia. Untuk pengambilan manfaat polisnya, pihak kami nanti akan mentransfer ke rekening Ibu, silahkan tunggu saja di rumah. Terima kasih banyak ya Bu, sudah percaya kepada perusahaan kami. Terima kasih juga ya Mbak sudah membantu saya. Kesehatan adalah pemberian Tuhan yang paling berharga, dan kesetiaan adalah hubungan yang terbaik. Dengan asuransi, pastikan Anda dan keluarga Anda terlindung dari resiko yang sewaktu-waktu merugikan. Ini bukan tentang sebanyak apa asuransi yang Anda perlukan, namun sebanyak apa yang keluarga Anda butuhkan jika Anda tidak ada di sisi mereka. Jadi Pak, anak Bapak ini mengalami kerusakan